Assalamualaikum, salam sejahtera. Di Jalan Ampera, Kota Tangerang, terjadi penodaan agama. Kalau boleh saya bilang penistaan terhadap agama Islam yang dilakukan oleh oknum umat Islam sendiri. Arogansi agama melakukan kekerasan terhadap saudara kita yang beragama Kristen yang ingin mengadakan ibadah di situ. Padahal di situ semua mahasiswa. Gak ada lah mau net macam-macam. Kenapa sih kita nggak bisa toleransi terhadap saudara kita sendiri? Ini sama-sama agama tauhid, sama agama samawi, rumpun Abrahamik Kristen. Yang juga diterima kebenarannya dalam Al-Quran. Banyaklah ayat. Saya sudah capek menjelaskan bahwasanya Kristen itu bukan suatu aliran atau keyakinan yang menurut Islam itu dia termasuk kelompok kafir, tidak. Dia juga beriman di sisi Allah. Dia juga agama tauhid. Dia juga kitabnya kitab dari Tuhan yang sama. Tapi di sini kenapa ya? Saya perhatiin kegoblokan lah, kebodohan umat Islam di sini. Emang terkadang dunia ini rusak. Agama ini jadi kacau balau itu jika diperagakan oleh orang-orang bodoh. Ada perkataan hikmah itu, jika orang bodoh bisa berdiam diri, niscaya orang banyak tidak berselisih. Ini akibat mereka ini arogansi. Dia sampai ada mbak senjata. Ini ibadah loh. Ibadah ini bukan melahirkan kezaliman, enggak. Enggak ada pembunuhan, enggak ada perampokan, enggak ada jual narkoba. Ini ibadah. Kok dilakukan sampai ada perang fisik, ini saya nggak habis pikir. Ini Tuhan Anda ini siapa yang Anda sembah ini? Iblis mungkin. Janganlah begitu. Ini saya sebagai umat Islam sedih aja lihat. Kok hari gini masih ada oknum mengaku Islam berlaku biadab dengan memaksa, dengan alasan nanti ujung-ujungnya udah ini kan saya kasih tahu, nggak perlu dikasih tahu, nggak usah Anda ancam. Setiap orang tuh punya hak di negeri ini, setiap orang punya ukuran yang sama, nggak ada mayoritas-minoritas, masing-masing punya hak yang sama untuk mengekspresikan kepada keyakinannya atau kepada Tuhannya. Nggak boleh terus mentang-mentang mayoritas Islam kita merasa karena nanti ini jangan-jangan nanti menyebarkan. Nggak bisa begitu. Itu tuduhan-tuduhan sesat. Biarin mereka itu beribadah ingin mendekat Tuhannya. Coba maaf, kalau cuma Islam aja mau ibadah terus non-muslim ibadah ke Tuhan, ini kan bahaya. Sebenarnya ibadah ke Tuhan ini supaya orang dekat ke Tuhan itu supaya nilai kemanusiaannya itu masih ada. Masih ada agama aja masih biadab kok. Gimana nggak ada agama saya bingung. Tapi sekarang saya perhatiin apa? Justru agama-agama ini melahirkan kebiadaban. Nggak tahu salahnya di mana salah asuh. Gitu. Karena itu tadi beragama itu seperti ya, rebutan umat. Terus memandang selainnya kafir. Ini sumber masalahnya. Kok kafir karena beda agama? Sementara di sisi Tuhan tuh di Al-Quran dijelaskan tidak ada memaksa satu agama. Dengan Tuhan melegalkan berapa rasul, juga berapa kitab, bukti Tuhan tidak memaksa satu agama. Ini akibat yang tadi itu, yang Pak RT itu, yang saya dengar katanya oknum Pak RT. Loh kok Pak RT aja kampungan begitu? Biadab, ini saya nggak bisa tolerir, karena apa? Sudah ada keributan visi. Cuma gara-gara agama. Loh, agama tuh harusnya mengajak orang jadi baik. Kok jadi Mbak Peso? Ini kan tolol. Ini kan sama-sama mau ibadah. Jangan difahami itu terus gitu tuh jihad. Enggak, itu sangit kalau mati kafir. Karena di Al-Quran dibilang tidak bisa Anda membunuh orang yang orang itu tidak Anda membunuh. Itu sama aja membunuh seluruh manusia. Jadi kalau jihad alasan mbak bunuh itu kan tolol. Nah ini kalau saya lihat mahasiswa diancam teror besok, ini mau ngadep Tuhannya loh. Yang akhirnya apa? Yang saya dengar yang kena korban sendiri umat Islam. Seorang teman itu yang dari Jonggol katanya karena teman lagi ibadah yang di kos-kosan, karena melihat mau diserang orang kampung, dia melindungi, dia jadi korban. Lah inilah akibatnya. Tidak ada penyelesaian dengan ribut tuh. Ini Jakarta loh. Jakarta ini harus sudah menjadi simbol masyarakat yang waras, yang beragama dengan akal, toleransi. Kalau kata Rasulullah itu puncak ibadah itu adalah akhlak. Puncak akal adalah toleransi. Jadi kalau orang nggak toleransi, berarti kafir. Akalnya hilang atau gangguan jiwa lah. Nah, di sini seorang mahasiswa, sekali lagi loh, yang saya nggak habis pikir tuh, kok sampai ada visi. Anda yang muslim itu mau ngajak orang baik, kok menyelakai orang? Ini kan tolol.
Kebiadaban ini. Ini tidak bisa ditolerir. Yang saya sedih lagi apa? Dari Pak RT. Saya mintalah ini Pak RT itu harusnya apa? Melindungi masyarakat. Andai kan ada satu yang minoritas, tapi dia benar melawan mayoritas yang salah. Lawan tuh mayoritas. Jangan karena mayoritas terus kalahkan apa? Yang kecil ini yang benar dikalahkan. Ujung-ujungnya nanti rapat damai. Nggak bisa ini damai ini. Ini kezaliman tingkat tinggi. Ini kalau dibiarkan terus, hancur nih NKRI. Kita ini punya negara, punya falsafah Pancasila. Pancasila tidak memaksa satu agama. Ada lebih dari satu agama. Dan kita harus menerima itu. Dan kita tidak boleh dalam benak kita menganggap bahwa selain agama kita kafir, nggak boleh. Dan memang tidak ada dalam Al-Quran. Di Al-Quran juga dilegalkan tuh kitab Injil yang disebut dengan kaum Nasrani. Dibenarkan di surat Al-Maidah. Banyaklah ayat lah. Jadi jangan dipahami Islam dalam Al-Quran itu suatu golongan agama. Enggak. Kalau satu golongan agama banyak ayat yang lain gugur. Itu aja. Jadi saya mintalah. Harusnya seorang Pak RT, kalau itu RT-nya saya, andaikan maaf terjadi di tempat saya, dia ingin memaksa kehendaknya, melarang ada seorang Nasrani yang dia sendiri, dia dalam posisi benar ingin ibadah, terus karena di lingkungan itu mayoritas Muslim, saya akan berhadapan dan saya akan mati untuk orang membela saudara saya yang beriman Kristen itu, atau Nasrani. Kenapa? Itu tanggung jawab saya sebagai umat Islam. Kalau saya nggak membela, berarti saya kafir. Kenapa saya bilang kafir? Ada hadis Nabi mengatakan bahwasanya kalau Anda menzalimi orang non-Muslim di wilayah Islam, Anda sama aja menyakiti aku, kata Rasulullah. Karena siapa yang menyakiti aku, sama aja menyakiti Allah. Jadi kalau andaikan itu ada saya di situ, saya akan lawan tuh semuanya. Mendingan saya itu mati daripada untuk mengganggu orang Kristen. Kan itu kewajiban saya. Ini seringlah begini nih, nggak hanya di sini aja. Ini saya bicara untuk semuanya. Tolonglah yang merasa di situ mayoritas Islam, jangan Anda arogansi agama Anda itu kelihatan. Kalau membuat acara saya enaknya, tapi besok ada orang Kristen nggak boleh. Ini kan biadab ini, nanti nutup jalan. Ini kan masa mau ibadah sunnah menutup jalan. Ini kan kebodohan tingkat tinggi. Inilah beragama nggak pakai akal. Akhirnya agama itu dilihatnya nggak enak. Kecerdasan menjadikan agama itu terasa indah. Tapi saya sekarang nggak melihat itu agama itu yang ada sekarang. Ini sudah arogansi agama. Ini yang terjadi juga begitu. Merasa di kampungnya mayoritas Muslim, masa seorang mahasiswa ingin ibadah dilarang? Emangnya kenapa? Dia warga negara kita, biarin. Harusnya umat Islam itu membantu tempat ibadah mereka, karena Nabi pun juga begitu. Nabi jangankan ini, suara aja Nabi tidak mengganggu orang Kristen. Itu ada kisah yang Nabi dengan sahabat minta supaya turun sahabat dari ontanya. Ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah? Jangan sampai terpaan onta Anda mengganggu. Di sebelah itu ada gereja lagi ibadah. Ini agama Rasulullah. Itu nikmat didengarnya. Tapi kok sekarang ini saya berarti umat Islam dengan atas nama Rasulullah, Maha Kasih, dengan nama Nabi Muhammad, tapi memancarkannya apa? Api, perilakunya jahat, barbar. Orang diuber-uber tadi teriak, sampai ada tuh videonya ketakutan. Malu saya lihat Islam begini. Anda penista agama. Anda yang menikam Nabi Muhammad dari belakang. Ingat loh, mereka nggak kenal Al-Quran. Mereka nggak kenal hadis atau apapun. Mereka lihat tingkah laku kita umat Islam ini. Jadi jaga-jagalah nama. Kalau emang Anda benar cinta kepada Rasulullah, jaga perilaku Anda. Jangan sampai nanti orang menghujat karena perilaku Anda yang dihujat apa? Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Janganlah. Jagalah ini. Dan saya minta ini kepada aparat keamanan, tolonglah. Tangkapin semuanya. Tangkapin semuanya. Kalau nggak ditangkapin, ini akan terus terjadi. Yang saya sedih, di Jakarta terjadi. Yang harusnya masyarakatnya toleransi, waras. Kok masih ada manusia biadab di Jakarta ini manusia begitu? Saya benar-benar loh, nggak habis pikir saya. Kalau ini terjadi di gunung, orang-orang awam, itu masih saya toleransi. Ini di DKI. Ada suara rintihan ketakutan, ada pisau, itu apa? Tapi saya terima kasih tuh. Tadi ada seorang muslim tuh. Terkadang tuh Islam tuh apa? Nggak perlu pakai sorban, nggak perlu pakai jidat hitam, nggak perlu tiap hari ke masjid. Tapi itu anak muda tadi yang dari Jonggol, itu melindungi teman yang lagi ibadah itu. Sampai dia terluka, ini yang namanya jihad. Karena kebanyakan umat Islam ini apa? Jauh, sudah menyimpang dari ajaran yang sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Rasulullah.
Ada satu lagi perkataan tuh, jihad terbesar itu, jihad akbar itu, jihad melawan diri kita sendiri. Jihadun nafas. Di dalam kita ini masih ada banyak kekafiran, banyak pembangkangan kita, keingkaran terhadap Tuhan kita, ajaran kita. Jadi jangan menganggap justru ini yang perlu dijihadin Pak RT tadi itu, perlu dilawan itu. Hari gini agama sudah 1400 tahun yang lewat. Harusnya melahirkan umat Islam apa? Yang santun, yang pinter. Ini kan makin cerdas. Kok masih ada manusia primitif? Saya nggak mau tahu alasannya apapun sih. Dan saya minta ini, jangan cuma selesai di meja damai, nggak ada. Enak aja damai. Ini kezaliman. Kezaliman tuh harus dihukum. Nggak ada toleransi. Toleransi terhadap intoleran sama aja intoleran. Toleransi terhadap kebiadaban sama saja apa? Anda biadab. Sudah. Berdarah-darah dia. Kenapa kamu nih? Kena pisau? Kena pisaunya. Dia pakai pisau? Iya. Terus? Pas teman saya ngadain ibadah doa Maria. Terus RT ngomong. Saya PRT namanya siapa? namanya Diding. Lu nggak ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono. Kalian berani tidak menghargai saya sebagai RT di sini gitu. Mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan.